Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menggabungkan tangan untuk menyegel. Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah bala bantuan, menyebabkan keadaan para tetua, yang telah mencapai batas mereka, diperkuat. Semuanya dengarkan, bertukar tempat dengan beberapa sesepuh. Hugan melambaikan tangannya ke sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari Akademi Luar terbang. Mereka berhasil menerima tugas menjaga penghalang energi dengan kerjasama yang hebat. Beberapa sesepuh juga menghela nafas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk segera memulihkan douki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang di bawah Hugan dari Akademi Luar sedikit lebih lemah daripada para sesepuh dari Akademi Dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi warna-warni menjadi sedikit lebih redup, itu masih mampu menahan serangan liar dari api tak terlihat. Hati Sukian juga menghela nafas lega saat dia merasakan kekuatan serangan api yang tak terlihat semakin melemah. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Sekelompok massa hitam berdesakan di beberapa atap dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi warna-warni. Mereka mengamati percakapan yang menakutkan ini, dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Para sesepuh yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah pithon api yang tak terlihat. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari Akademi Luar, kemungkinan jaring energi akan dipatahkan oleh pithon api yang tak terlihat. Namun, mereka juga merasakan keterkejutan karena pithon api misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Itu sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjungkir balikan Akademi Dalam. Selain itu, dari kelihatannya situasinya, bahkan penatua pertama tampak seolah-olah dia sangat takut. Benda apa itu sebenarnya? Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan tercengang di hati mereka saat mereka bergumam. Melihat bahwa serangan liarnya tidak berguna, pithon api yang tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan tidak berarti ini. Ia sekali lagi meringkuk tubuh besarnya di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap tajam ke jaring energi di langit. Lidah ular yang panjangnya 0,5 meter diperpanjang, tampak seolah-olah menggumpalkan kekuatan yang dibutuhkannya untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa pithon api yang tak terlihat telah menghentikan tabrakan beratnya, tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak terlalu rileks. Lagi pula, mereka dengan jelas memahami bahwa makhluk besar di bawah mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Penatua Su, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya dengan cara ini. Mendukung jaringan energi terlalu banyak menghabiskan douki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak dapat terus memelihara web. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam ke pithon api yang tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian mengangguk sedikit dan langsung tertawa, tenang. Dirinya saat ini juga dalam kondisi lelah, dan seharusnya tidak bisa melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari segel selama periode waktu ini. Ya, orang-orang dari Akademi Luar kami akan bertanggung jawab untuk menjaga jaring energi. Anda bisa mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya dari segel. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan douki yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya sebelum menerima benang energi dari tangan Sukian.
Meskipun kekuatan Hujia tidak bisa dibandingkan dengan Suqian, dia paling tidak ahli di puncak kelas doang. Karenanya, tidak ada kekacauan yang akan muncul bersamanya sebagai orang yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh jaringan energi. Suqian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia digantung di tengah jaring energi. Tatapannya menyapu api yang mengelilingi menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan segera berteriak dengan suara yang dalam, semua sesepuh dan instruktur dari Akademi dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan lakukan rencana formasi. Saat suara Suqian terdengar, para sesepuh yang telah beristirahat sebentar juga buru-buru membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka berpencar dan tetap tergantung di udara. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba menyerbu keluar dari sekelompok orang dari Akademi luar setelah semua sesepuh mengambil posisi mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Lupakan tentang membandingkan aura mereka dengan aura para sesepuh. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa mereka adalah instruktur Akademi dalam. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki sejumlah besar aura. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar sosok manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melonjak sementara. Beberapa siswa yang berada dalam jarak yang sangat jauh juga merasakan hati mereka mendidih karena pemandangan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan sesepuh di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Suqian digantung tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia menjerit dalam. Saat teriakan Suqian terdengar, banyak cahaya Douqi tiba-tiba melonjak di udara. Akhirnya, banyak sesepuh dan instruktur mengeluarkan suara yang sangat jelas dan teratur dari mulut mereka. Douqi melonjak segera dan hampir 100 pancaran Douqi ditembakkan secara eksplosif dari tangan semua orang. Namun, target mereka bukanlah pithon api yang tak terlihat di dalam jaring energi tetapi Suqian di langit. Ekspresi Suqian serius saat dia melihat sinar Douqi melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk vakum melingkar 5 kaki. Hampir 100 balok Douqi ditembak ke dalamnya. Segera, ruang hampa dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola Douqi vakum 5 kaki muncul di tangan Suqian. Setelah merasakan energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, pithon api yang tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya melihat Suqian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Api panas yang tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekor besarnya dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah jaring energi. Ruang itu bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati. Jangan biarkan binatang ini menerobos jaring energi. Hugan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat pithon api tak terlihat yang membawa momentum yang sangat besar. Iya. Semua orang berteriak dalam kesatuan. Douqi di tubuh mereka melonjak, dan akhirnya mengalir ke jaringan energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Siu! Tubuhnya yang sangat besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit yang sangat besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan menghancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi dari banyak ahli di Akademi luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang ini memang menakutkan, wajah Suqian sedikit memerah.
Dia menyaksikan penghalang energi itu ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tak henti-hentinya dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, Pithon api yang tak terlihat tampaknya tahu betapa besar bahaya penggumpalan energi di tangan Suqian kali ini. Oleh karena itu pada dasarnya berjuang keras. Cahaya dari jaring energi itu perlahan meredup sedikit di bawah perjuangan ini. Elder Su, cepatlah! Tangan Hugan berulang kali sedikit gemetar saat dia mengertakkan giginya dan berteriak ke arah Suqian di langit. Tatapan Suqian tertuju pada Pithon api yang tak terlihat, yang berjuang keras di jaring di bawah. Cahaya bola Douqi yang sangat besar di tangannya juga semakin terang. Jubah panjangnya terangkat hingga terentang maksimal. Cara itu tumbuh seolah-olah itu adalah balon yang ditiup udara di dalamnya. Bola Douqi di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi, tampak sangat mencolok. Detik berikutnya, bola Douqi yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Suqian mengerti bahwa ini karena sudah mencapai batasnya. Rasa dingin yang keras melintas di mata Suqian saat dia merasakan bola Douqi bergetar di tangannya. Dia mengeluarkan teriakan dingin rendah yang bergema di dalam akademi dalam seperti guntur bergemuruh. Bis, kembali! Tangan Suqian tiba-tiba menekan ke bawah saat teriakan itu terdengar. Bola Douqi yang sangat besar itu juga memancarkan suara, "Ci", saat menembus hambatan udara, dan dengan tenang memasuki jaring energi. Akhirnya, itu tampak seperti bola meriam karena dengan keras menabrak tubuh besar Pithon api yang tak terlihat. Mendesis! Bahkan dengan kekuatan Pithon api yang tak terlihat, itu mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang begitu liar dan kejam. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembak ke menara pemurnian langit yang berkobar, yang rusak dari tangan Suqian. Segel! Pithon api yang tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke menara pemurnian ki langit yang berkobar. Joy melintas sesaat di mata Suqian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia menangis. Saat teriakan Suqian bergema, orang bisa melihat bahwa bagian atas, menara penyulingan ki langit yang berkobar, yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan film energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Hah! Melihat api jantung yang jatuh, yang sekali lagi disegel di dalam menara, siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari sekitarnya segera mengeluarkan sorakan yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan laut. Guru, Xiao Yan menyaksikan menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia merajut alisnya sedikit saat dia berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel Flamme Heart Flamme, apalagi sepertinya ada faksi lain yang telah disiagakan oleh aktivitas di sini. Suara terkejut Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia tanpa sadar berteriak, "Jangan bilang itu orang-orang dari Black Corner Region." Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir itu seharusnya. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani untuk terlibat dalam urusan akademi dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Pandangannya tertuju pada langit cerah. Meskipun akademi dalam ditutupi oleh cermin luar angkasa, itu bukanlah penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Suqian di langit juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan Fallen Heart Flamme yang sekali lagi disegel dari langit. Senyuman juga muncul di wajahnya saat mendengar sorakan dari kejauhan. Namun, senyuman itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Sungguh tidak terduga bahwa akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Tetua pertama Suqian,
kamu benar-benar menjaga rahasianya dengan baik. Gelombang riak tiba-tiba muncul di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh akademi dalam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.